Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Waidatul Munawwarah. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dan simulasi layanan konseling anak usia dini. Oke, di slide ini kita bisa lihat peta arah kajian kita. Ada 3 pertanyaan besar yang mau kita jawab di sini. Yang pertama, gimana prosedur sistematis buat deteksi hambatan tumbuh kembang anak? Dan yang kedua, seberapa efektif sih latihan simulasi sebelum kita megang anak beneran? Yang ketiga, gimana cara gabungin studi kasus dan simulasi ini biar kapasitas profesional kita semakin bagus. Nah, tujuan kita jelas ya teman-teman. Kita mau menganalisis tahapan secara komprehensif, membuktikan pentingnya simulasi biar meminimalisir resiko dan penanganan, dan merancang model intervensi yang benar-benar tepat sasaran berdasarkan data real, bukan asumsi. Teman-teman bisa lihat di foto slide. Pas anak-anak lagi seru-serunya main kayak gitu, kita sebagai konselor harus mengumpulkan data lewat 3 pilar utama yang kita sebut sebagai asesmen. Yang pertama, data psikologis dan neurologis, yaitu kita cek riwayat kesehatan fisiknya, tumbuh kembang motorik kasar, motorik halus, dan hambatan atau punya keterlambatan atau tidak. Yang kedua, data psikososial. Nah, kita amati di kelas gimana pola kelekatan atau attachment dia sama orang tua, guru, dan bagaimana dia meregulasi emosinya kalau lagi frustasi. Yang ketiga, data kontekstual. Kita cari tahu pola asuh orang tuanya di rumah dan seberapa sering dia terpapar gadget lewat wawancara mendalam dengan wali murid. Nah, ini lensa neuroedukasi. Kalau teman-teman nemu anak yang impulsif atau tantrum, susah banget fokus di kelas, tolong jangan buru-buru dilabeli anak nakal atau langsung dihukum. Secara sains, otak depan bagian mereka yang berfungsi buat ngatur fokus dan emosi itu memang belum matang sempurna, bahkan sampai usia 25 tahun. Jadi mereka butuh simulasi terarah, bukan hukuman fisik atau verbal. Dan ingat, karena ini menyangkut anak-anak, etika data itu harga mati. Semua identitas wajib dinonaktifkan dan datanya dienkripsi demi melindungi masa depan mereka. Sebelum kita beneran menerima konseling anak di laboratorium klinis, kita wajib melewati 3 tingkatan simulasi ini. Yang pertama, simulasi peran atau role play. Kita gantian sama teman, ada yang jadi konselor dan ada yang acting jadi anak. Di sini kita melatih empati dan komunikasi verbal non-verbal kita. Yang kedua, ada simulasi terbimbing. Kita praktek langsung tapi dipantau ketat sama supervisor atau dosen ahli biar dapat masukan korektif yang instan saat ini juga. Yang ketiga, skenario kompleks, yaitu kita dilatih buat nanganin kasus krisis seperti kasus perundungan atau anak yang histeris karena cemas berpisah. Biar simulasinya mantap, ada 3 keterampilan mikro yang wajib kita kuasai. Yang pertama, observation skill. Kita harus peka baca bahasa tubuh anak, tahu jarak nyaman anak dan posisi tubuh kita sejajar mata anak, biar mereka tidak merasa terintimidasi. Yang kedua, attach listening, yaitu
Gak cuma dengerin suara, tapi menguraikan kode di balik tangisan anak, ngasih respon hangat lewat anggukan, dan pintar memaafkan keheningan terapik. Yang ketiga, yaitu reflexive signaling, yaitu ini cara kita buat anak ngerasa aman secara psikologis. Kita validasi emosinya. Contoh, ibu lihat kamu sedih ya hari ini, tanpa sedikit pun menghakimi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Biar gak teoritis mulu, mari kita bedah langsung studi kasus real anak X usia 5 tahun dan gimana rancangan intervensi bermain play terapi yang kita simulasikan. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini. Ini adalah profil subjek X. Gejala utamanya, dia menarik diri banget dari lingkungan sosial, langsung nangis kalau disuruh kerja kelompok, dan menempel banget sama guru, pendamping atau orang tuanya. Nah, akar masalahnya, hasil diagnosis menunjukkan dia mengalami kecemasan berpisah yang belum kelar di rumah. Nah, diperparah oleh orang tuanya terlalu protektif. Nah, potensinya dia sebenarnya jago banget ngomong kalau diajak ngobrol. Tapi kalau udah masuk kelompok yang banyak atau besar gitu, dia langsung nge-freeze atau matung gitu. Apa tahapan simulasi play terapi ini? Yang pertama, konselor duduk di lantai sejajar dengan anak, terus main balok sendirian. Terus main balok sendirian dengan santai tanpa memaksa si X buat ikut main. Nah, ini penting banget biar si X ngerasa tempat itu aman dan bebas dari tekanan. Nah, tahap kedua, begitu si X mulai nunjukin ketertarikan dengan ngedeketin kita, refleksikan tindakan anak lewat kata-kata lembut dan ngasih pujian terstruktur. Yang ketiga, selesaikan sesi. Kita debriefing barengan supervisor untuk cek skala kecemasan. Pastiin konselor gak terlalu mendominasi permainan. Tahapan yang keempat yaitu sintesis, yaitu konselor melakukan koreksi mandiri terhadap teknik mikronya sebelum benar-benar diterjunkan langsung ke lapangan. Sinergi diagnosis dan efikasi diri. Nah, apa kesimpulan pentingnya? Ketika kita menyatukan studi kasus yang kaya data dengan simulasi layanan yang struktur, kita berhasil mengikis cara kerja konseling yang cuma modal intuisi atau kira-kira. Kita bergerak menuju praktek berbasis bukti ilmiah. Nah, simulasi berulang ini juga terbukti meningkatkan keyakinan diri konselor secara signifikan. Kita jadi lebih tenang, presisi, dan metodologis saat menghadapi situasi krisis anak yang sesungguhnya di lapangan. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.